Waktu bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Semuanya tepat dan penuh berkat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kasih karunia kita boleh berjumpa kembali di dalam Family Altar Sawahan. Dan seperti video yang sudah kita lihat di depan tadi, kita akan membahas mengenai waktu. Ini adalah bagian yang ketiga. Adapun ayat minggu lalu terdapat pada Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mungkin sudah lama kita tidak merenungkan perjalanan hidup kita, tetapi saat ini baiklah kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan mengenai waktu yang sudah kita pakai sampai saat ini. Dan marilah kita melibatkan Roh Kudus supaya hati kita diterangi sehingga kita tahu apakah selama hidup ini kita sudah menggunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah kita sudah sangat jauh meninggalkan Tuhan. Untuk makalah kali ini kita akan melanjutkan mengenai apa yang harus kita lakukan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Yang pertama, menggunakan waktu untuk menabur. Menabur kebaikan seharusnya menjadi gaya hidup dari anak-anak Tuhan. Bukan dengan berat hati tetapi dengan sukacita. Menabur bukan hanya berupa uang tetapi juga berupa perbuatan baik. Apa yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dan Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Sebaliknya, orang-orang yang menabur perbuatan daging akan menuai kebinasaan, seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 8-9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kemudian yang nomor 2 adalah menggunakan waktu untuk menuai. Dalam Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada banyak jiwa-jiwa yang siap dituai. Karena itu kita harus memberitakan Injil supaya mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Identitas kita sebagai anak-anak Allah salah satunya adalah sebagai pembawa kabar baik. Marilah kita bekerja di ladang Tuhan sebagai penuai-penuai, sebab pada dasarnya tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mari kita ingat selalu tugas kita untuk menabur, menanam, dan menyiram firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan terlibat dalam buahnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan waktu untuk merawat diri sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Hal ini tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita merawat tubuh kita dengan baik, menggunakan tubuh kita untuk sepenuhnya hal-hal yang memuliakan Allah, berarti kita memberikan tempat yang terbaik pada Roh Kudus.
kita lakukan bagian kita, makan makanan sehat, tidur cukup, berolahraga. Dan selain makanan jasmani, kita berikan juga makanan rohani, yaitu firman Tuhan bagi jiwa kita. Nah saudara, waktu hidup kita singkat, dia serupa uap sebentar kelihatan lalu lenyap. Bila kita sudah banyak membuang waktu untuk hal yang sia-sia, baiklah kita segera bertobat. Kabar baiknya adalah kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kita dan Dia memberikan kita penolong yaitu Roh Kudus yang akan mengiring kita dan memberikan hikmat untuk kita lebih bijaksana menggunakan waktu hidup kita. Amin.